Ah, ah, apa yang masih kamu lakukan, Lori? Aku ingin membalas dendam untuk Meat. Jenny, Ah, 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 ah. Xiao Cao kamu. Kamu Lori. Percayalah padaku. Perwira Jenderal. Ah, biar aku bantu kamu. Humphrey Jimmy.
Guru. Pergi dan beritahu daerah pedalaman. John C. Rusa menghancurkan gerbang selatan. Minta dia untuk mengirim pasukan bantuan dengan cepat. Jamur. Hei, hati-hati. Bangun. Jimmy lari. Aku bertarung denganmu. Tidur. Bilikku belum selesai ditanam.
Aku bilang belum selesai menanam. Kamu juga bilang. Tiandao, tertutup matahari dan bulan. Keluar dan masuk ke dalam kejelasan. Alu berbulu. Ah, peri emas ah. Apa yang kamu taburkan padanya tadi? Duri kaktus dengan serbuk sari. Hati-hati.
Tuan Bulan Iblis Neter. Bagaimana ini bekerja? Baca setelah aku. Tiandao tertutup. Matahari dan bulan berkumpul. Tiandao tertutup, matahari dan bulan berkumpul. Keluar beberapa. Masuk ke dalam kegelapan. Keluar. Keluar dari sedikit, masuk ke dalam kegelapan. Monster. Monster. Apa yang ada di belakang? Semua kerinduan. Perry Jinmi. Perry Jinmi. Jinmi. Selamat tinggal. Phoenix, tolong sampaikan maafku pada Chang Fangzhu. Katanya alam baka adalah darah Kyongki. Aku mengerti. Apakah sumsum tulangku sudah teracuni sekarang? Kamu tadi hebat sekali. Segelnya berhasil. Racun darah Kyongki telah dihilangkan oleh Feather Demon Pestle. Ah! Kalau begitu aku terlalu hebat. Jinmi. Aku di sini. Daging. Daging, di mana kamu, daging? Aku di sini. Jinmi. Jinmi, aku di sini. Soul tripod. Daging kamu. Apakah kamu di dalam tripod? Jinmi, aku di sini. Tripod. Keluarkan aku dari sini. Jinmi, tolong aku. Aku merasa sangat tidak enak. Jinmi, tolong aku. Aku merasa sangat tidak enak. Ah, Jinmi. Tolong aku. Tolong aku. Jinmi, tolong aku. Daging. Jinmi, bisakah kamu membantuku melepaskan tanda api ini? Aku muak dengan tanda api ini. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku akan terbakar. Aku akan menyelamatkanmu. Jinmi, tolong aku. Aku akan menyelamatkanmu. Jinmi. Ah, kamu baik-baik saja?
Ambil. Bukan berarti Hurwisuan melakukan kejahatan. Mengapa begitu banyak orang mengepungnya? Aku akan menjelaskan nanti. Hu Shijun. Little Xiangwan, kamu datang tepat pada waktunya. Bukan untuk membujuk atau berkelahi. Kalau berkelahi kamu tidak perlu. Kurasa Phoenix bisa membunuhnya sendiri. Hei tante peri kecil, pergilah dan bujuk mereka. Suruh mereka berhenti berkelahi. Cepat bujuk mereka. Jangan khawatir. Aku perlu memverifikasi satu hal. Untuk membuktikan dia tidak bersalah. Jangan khawatir, kami belum akan membunuhnya. Huo Shiji. Muda. Aku baru saja melihat bahwa kemampuan sihir airmu cukup baik. Aku tidak tahu apakah aku bertemu dengan guru airmu yang mulia Yeshen. Berapa trik yang bisa kau mainkan? Kami Yeshen hanya memperbaiki sistem air. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, lebih baik tambahkan semangat api untuk menyesuaikannya. Ling Huoshu adalah dia. Ah, ayo pergi. Uhuh. Jadi mari kita mulai dengan ini. Yang Mulia Dewa Malam.
Yang Mulia Dewa, malam Lia Yuan Kun. Aku tidak tahu apakah Yang Mulia Silver Knight akan datang. Aku baru saja bertugas di Beitianmen. Aku melihat seorang pria berbaju hitam tiba-tiba masuk. Berlari ke sini. Aku ingin tahu apakah Lia Yuan pernah memperhatikan. Tidak pernah melihatmu. Pernahkah kau melihat pria berbaju hitam? Tidak pernah, tidak pernah. Sekarang adalah momen kritis Su Feng Nirvana. Aku khawatir pria berbaju hitam itu punya niat buruk, berencana pada Su Feng. Aku juga meminta Lia Yuan Jun untuk mengikuti saya masuk dan menangkapnya bersama. Ratu punya tujuan, tutup istana Qiwu malam ini. Tidak ada yang boleh mengganggu. Aku harap Yang Mulia memaafkanku. Yah, aku baru saja bertarung dengan pria berbaju hitam itu. Orang ini memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Kemampuan dasarnya sangat luar biasa. Aku juga berharap Lia Yuan Jun lebih waspada. Yang Mulia dan Yang Mulia saya adalah saudara. Akhirnya akan berterima kasih, tidak berani bermalas-malasan. Kalau begitu selamat tinggal. Kaisar. Jinong, kau pimpin para prajurit untuk beristirahat di sini selama beberapa hari. Raja ini telah melanggar perintah kali ini. Kembali dalam beberapa hari. Apakah itu raja? Kaisar. Orang Liang. Duduklah bersamaku.
Dia benar-benar menjadi manusia biasa. Ah, Panggil. Tolong. orang-orang surga. Tiga kuku. Perjalanan kaki yang jelas tidak cepat kuda berdarah panas. Itu adalah pasukan Merah Lian dari Nanjun Menshan. Seperti tentara dan perwira. Ayo pergi. Yupes, lupakan itu. Aku akan membawamu ke jalan setapak. Cari dengan teliti. Kalian yang pergi ke sana. Itu bisa dicari di sana. Semuanya sudah dicari. Tempat ini jarang dikunjungi, tidak berpenghuni. Hanya Orion dan pakaian suci. Kadang-kadang datang untuk mengumpulkan tumbuhan dan berburu. Pergi ke desa dan kota terdekat untuk mencari. Menemukan penipu raja. Tembak sampai mati. Mundur ya. Bertindak sebagai raja. Aku takut itu alasan Shijun. Siapa itu? Kenapa kamu menyelinap dan tidak mau muncul? Tunjukkan dirimu.
Jauhkan dari dia. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Selesaikan orang ini dulu. Hati-hati. Ya. Ya. Kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Kembalikan serpihan kuninganku. Jo, aku tidak tahu maksudmu. Kamu, Sang putri tidak perlu berpura-pura lagi. Putri. Putri. Bagaimana luka sang putri? abadi. Kamu berhenti. Tidak bisa menangkap pembasmi roh, bunuh dan jadilah putri. Ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan untuk raja.
Dia datang. Bunuh tinju api. Pergi ke raja untuk menerima hadiah. Katakan, apakah kamu MUC? Siapa yang akan kamu hadapi dengan pedang itu? Tidak bisa menangkap pembasmi roh, bunuh dan jadilah putri. Ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan kepada raja. Beritahu Dewa Malam. Disinilah mereka turun. Tentu saja kekuatan spiritual melonjak. Aku khawatir kita telah menemukan sarangnya. Kembali ke surga dan kumpulkan pasukan surga dulu. Ambil semuanya. Ya. Aku tahu siapa itu. Ternyata itu adalah Ratu Surga. Siapa yang kupikirkan? Ini lagi wilayah Dewa Airmu. Kenapa kamu di sini? Tentu saja ada niat jahat. Ini bukan istana awan ungu. Ketika Ratu datang dia agresif. Menuduhku dan Dewa Air menyembunyikan niat jahat. Apakah ada hukum kerajaan di surga? Aku tidak ingin menyelamatkan muka Kaisar Surga. Siapa yang kamu ajak bicara? HMPH kamu menyembunyikan penjahat dari alam surgawi ketika aku tidak tahu. Aku ingin melihat berapa banyak nyawa yang kamu miliki di mulut tajammu. Saudara ini dan aku benar-benar marah. Jadi kamu adalah Ratu Surga. Tampaknya pembunuhan Jinmi adalah dalang di balik Ratu. Bunuh dia. Menyinggung. Ya. Kamu akhirnya datang. Itu kamu. Itu ikan arwana Taihuku. Mati tanpa kaku. Aku curiga sebelumnya. Kamu penyihir sangat licik. Hari ini aku harus meminta kamu untuk bertemu dengan orang-orangmu. Tai Wei Wudao. Memalukanku dan membesarkanmu sepanjang hidupku. Ambil anakku dan hancurkan seluruh klanku. Aku sudah kesulitan tidur dan makan selama ribuan tahun. Aku bersumpah untuk tunduk pada tirani Mu. Langit dan bumi telah hilang hari ini. Lakukan yang benar untuk surga. Bunuh si diva. Ini juga bisa menghibur ayah saudara dan kerabat yang tak bersalah. Es anti matahari. Jadi kamu adalah pembunuh sebenarnya di balik pembunuhan anakku.
Terlihat bagus. Baunya juga enak. Bakti putra mahkota. Kurasa Dong Tingkun akan tersentuh. Sebenarnya ada makna lain. Aku berencana menunggu Jinmi mengakhiri bencana. Bawa dia menemui ibunya. Ada dua ini. Sifat seperti peri Jinmi pasti akan disukai oleh orang tua. Hampir sampai di Danau Dongting. Paduka simpan krim otot ini. Sebelum tumpah. Kakak adik. Li Er. Lodge kecil, kenapa kamu di sini? Apa kamu kabur dari rumah lagi? Tidak baik. Seseorang akan membunuh ibuku. Siapa itu, emas? Diva. Ya. Li Er, anak bodoh. Kamu tidak ingin mati. Bukankah kamu kesini untuk mati? Reni, apa kamu juga ingin melawanku? Musan. Dia adalah ibu kandung anak itu. Minta ibu untuk melihat wajah ayah dan anak. Buka jaringnya. Anakmu semakin hidup. Bahkan tidak seberani saat kamu masih kecil. Kamu lupa bahwa kamu sendiri yang memilih jalan ini. Apa kamu kesini untuk menjemputku? Apa kamu benar-benar ingin pergi ke surga? Ya, sangat menyakitkan berada di danau. Selama kamu tidak tinggal di danau, aku mau pergi kemana saja. Asal kamu mendengarku, ikut aku. Maka kamu tidak perlu menderita. Bagaimana dengan ibuku? Ibumu akan lega juga. Makanlah fumendan ini. Masa lalu seperti awan. Sesuai keinginanmu, maka kamu bebas. Ibumu akan lega juga. Semua ini karena ibuku sehingga aku mengalami kesulitan seperti ini. Ibu Linger tahu kamu mencintaiku. Tapi cinta ibu juga menyakitkan. Linger tidak bisa menahannya lagi. Ibu. Linger sudah pergi. Tidak ada Linger lagi. Ibu Akabane ini akan sangat bahagia. Xiao Qing, jangan-jangan. Ini kesalahan anak. Ibu. Ini kesalahan anak. Ibu. Bayi sudah kembali. Bayi tidak akan pergi lagi. Anak tidak akan meninggalkanmu lagi. Runyi.
Sudahkah kamu memikirkannya? Kamu sekarang adalah anak langit dan bumi. Apakah kamu ingin mengakui pencuri sebagai ibu? Ibu Dewi liar. Anak tahu. Selama bertahun-tahun, kamu selalu khawatir aku akan bersaing dengan Sufeng. Sebenarnya anak tidak pernah memiliki niat seperti itu. Aku telah terpisah dari Bunda Maria selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin hidup damai bersamanya sekarang. Aku tidak menginginkan yang lain. Aku menyerahkan hidupku kepada Bunda Maria. Jika kamu memilihnya hari ini, tolong jangan memanggilku Valkyrie lagi. Valkyrie, aku mohon, tinggalkan dia sendiri. Aku mohon. Aku mohon. Karena kamu terobsesi, maka kamu akan mati bersama. Ratu. Ratu. Anakku, sampai jumpa sebelum mati. Puas dengan ibuku. Ibu seumur hidup ini. Hal yang paling disesalkan, hanya bertemu dengan kaisar. Tapi tidak satu pun. Ibu tidak pernah menyesal. Adalah melahirkanmu. Anak itu tidak pernah membenci ibunya. Anak-anak semua percaya. Asli. Ternyata ibu tidak meninggalkan anaknya. Adalah seorang anak. Anak itu yang ditipu oleh Diva. Setelah mengambil Fumengdannya ini. Memiliki kehidupan ini. Aku berhutang banyak padamu. Tahun-tahun ini, keluargaku sangat sepi. Ibu lelah di sisa perjalanan. Jalan sendiri saja. Ibu sangat lelah. Kamu peluk ibumu seperti ini. Peluk sebentar, jangan abadi, jangan tidur, jangan tidur. Bayi di sini untuk menyelamatkanmu, bayi di sini untuk menyelamatkanmu. Ibu baptis. Aku bisa menyelamatkanmu. Aku bisa menyelamatkanmu. Ayah Geliang mungkin tidak bisa lagi. Uhuh. Ibu. Ibu.
Runyu, sekarang giliranmu. Renyu, sekarang giliranmu. Bela sungkawa kepada Dewa Malam. Selama ribuan tahun, jutaan nyawa di Danau Dongting. Semua bergantung pada perhatian Dongting Kun. Hari ini Lingtang melepaskan. Dewa Malam marah. Takut Mayat Menggembang ribuan mil jauhnya. Aku juga berharap Dewa Malam berduka dan marah. Ambil dunia sebagai pikiran. Warisi warisan Dongting Jun. Lakukan perbuatan baik untuk Lingtang. Dewa air, kamu datang tepat waktu. Bunuh bajingan ini untukku. Oke, maka toilet Jepang akan mengirimkannya padamu secara pribadi. Bersatu kembali dengan ibumu. Berhenti. Penyebab yang mapan. Ada karma. Membuat musuh setelah sekian lama. Aku benar-benar punya hati nurani yang bersih. Tidak ada rasa takut. Kau sudah bersembunyi dan berdiri begitu lama. Itu terjadi lagi di tanahmu hari ini. Dewa air seharusnya tidak memberitahu kursi ini. Kau tidak tahu apa-apa tentang konspirasi penyihir ini. Kaisar Surga Kendo punya ponnya sendiri. Apa yang ingin dikatakan Ibu Baptis kepadamu? Masa lalunya. Semua difoto dalam mutiara malam ini.
Phoenix, ngomong-ngomong siapa peri itu dalam mimpimu di musim semi? Peri mana itu? Aku sangat terhormat mendapatkan kasih sayangmu. Tidak ada orang seperti itu. Itu saja. Tidak apa-apa untuk tidak mengakuinya. Aku tetap melihatnya. Wanita dalam mimpimu sangat mirip denganku. Aku bisa dengan mudah bertanya siapa dia. Itu kamu. Apa? Gadisku. Tidak sengaja melihat mimpi yang dimuntahkan oleh binatang. Itu adalah adegan Phoenix memeluk seorang wanita dan mencium. Menggosip, dia segera bertanya, siapa peri itu? Aku tidak menyangka akan mendengarnya dari mulut Phoenix. Tepat saat Jinmi terkejut dan belum kembali ke akalnya, Phoenix mulai berbicara omong kosong serius. Bilang bagaimana mungkin kau mencium Jinmi dalam mimpi? Pasti Jinmi tidak melihat dengan jelas. Itu bukan menciumnya, itu menggigitnya. Jinmi langsung ketakutan saat mendengarnya. Pandangan tak percaya pada Phoenix. Gigit, untuk apa kau menggigitku? Aku burung. Suka makan buah. Phoenix berusaha keras menyembunyikan rahasia kecilnya. Menyalahkan Jinmi karena tidak melatih metode mental yang baik. Masalah antanya di mana-mana. Juga menyatakan keinginan untuk mengupas kulit anggur Jinmi. Kering dan dikunyah makanlah. Operasi ini berhasil menakuti Jinmi. Dia tidak pernah memikirkan Phoenix bermimpi memakan dirinya sendiri. Aku hampir menang saat merasa tidak adil. Phoenix tahu bahwa dia telah menakuti Jinmi, tapi aku khawatir akan menakutinya. Menjelaskan bahwa mimpi tidak bisa dianggap serius. Ini akan memberinya pelajaran. Lain kali kamu berani mengintip mimpi para dewa kamu, tidak akan dimaafkan dengan mudah. Jinmi, untuk tidak pernah memberitahu orang ketiga tentang ini. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi. Tunggu sebentar. Tidak bisakah kamu menghitung? Kamu, aku, Xiao Xianguan ditambah Liu Ying. Itu 4 orang. Phoenix hanya ingin menjadi gila. Jinmi dengan cepat mengakui kesalahannya. Artinya semua yang dikatakan yang mulia benar. Dia masih pria paling tampan di 6 alam. Orangnya juga yang terbaik. Jinmi memohon kepada Phoenix untuk tidak menggabungnya menjadi batu. Tidak pernah makan soy putih. Shijit dialog Jangon bermimpi menggigit. Tepat saat itu, Liu Ying dan Runyu tiba di tempat kejadian. Mereka menemukan jejak Yongqi. Kemudian beberapa orang datang ke gua di luar gunung Red Blade. Karina Luka Yongqi dan Senta Ganaderma Lucidum. Jadi Jinmi menanam Ganaderma Lucidum di milik gua untuk menariknya. Ketika aku memikirkan teman baikku, aku dibunuh oleh Yongqi. Jinmi bekerja keras menanam satu demi satu. Segera bumi akan bergetar. Yongqi akan keluar. Tapi Jinmi tidak berniat berhenti. Kita harus memancing Yongqi keluar untuk membalas dendam pada daging. Phoenix melihat tidak bisa membujuk Jinmi. Angkat saja dia dan bawa dia pergi dari lubang. Bersembunyi di balik batu. Kemudian mereka berdua mengamati situasi di mulut gua bersama. Jinmi merasa tidak cukup Ganoderma lucidum. Sementara Phoenix tidak memperhatikan ke samping dan memulai tugas menanam Ganoderma lucidum. Melihat bahwa Yongqi akan berjalan keluar dari lubang. Untungnya Phoenix menemukannya tepat waktu menangkap Jinmi kembali. Tentu saja Yongqi tergoda oleh Ganoderma lucidum. Langkah demi langkah masuk ke formasi. Akhirnya, setelah beberapa orang bekerja sama untuk berhasil menyegel binatang. Tapi hari ini, ketika Jinmi berbagi kegembiraan balas dendam dengan Meat, suara daging datang dari Jade Soul Cauldron yang menyegel Yongqi. Jinmi, saya di sini. Jinmi yang polos mudah tertipu. Kinjennya dikendalikan oleh Yongqi. Membuka tripod jiwa Gyo. Daging yang terluka parah dalam sekejap muncul di depannya. Dia terus meminta Jinmi untuk menyelamatkannya, membantunya menghilangkan tanda api di tubuhnya. Melihat Jinmi berada di jalan Yongqi ini akan menjadi masalah besar. Untungnya Phoenix datang tepat waktu untuk menghentikannya. Kemudian dia melemparkan mantra untuk mengunci Yongqi kembali ke kuali jiwa. Tapi disangka telapak tangannya terluka oleh jarum hangat Yongqi. Setelah beberapa saat dia benar-benar pingsan. Sekarang hanya Ye Yufine yang bisa menyelesaikannya. Tapi tanaman malam adalah rumput suci dari dunia bunga. Namun perseteruan antara dunia bunga dan surga sangat dalam. Saya khawatir ini sulit untuk menyelamatkan Phoenix. Jinmi hanya bisa kembali ke dunia bunga terlebih dahulu. Sang Santo yang tahu dia sekarat, akhirnya memecahkan belenggu di hatinya. Perani menyatakan sentanya kepada Raja I. Tepat sebelum, Raja I mengaku kepada Jinmi berkali-kali. Tapi hasilnya, selalu penolakan. Beberapa hari kemudian, Jinmi bersembunyi di kamar, dan menolak bertemu Raja Yi. Ini membuat Raja Yi sangat sedih. Saya tidak mengerti apa yang saya lakukan salah. Jadi saya berniat meminta saran dari penjaga. Jika istri Anda tidak bahagia, bagaimana Anda membuatnya bahagia? Tergantung seberapa tidak bahagia sang istri. Jika Anda umumnya tidak bahagia, cukup beli beberapa barang baru dan bujuk. Jika Anda sangat tidak bahagia, Bagaimana denganmu? kemudian beli barang yang lebih mahal. Raja tidak puas dengan usulan ini. Bagaimanapun seorang santo bukanlah wanita biasa. Tapi sekarang dia tidak punya cara baik untuk membujuk. Kaisar Jing hanya bisa menyuruh penjaga menemukan barang baru dan mahal. Segera sejumlah besar benda ditempatkan di depan Raja Sayap. Tapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Saya tidak puas sampai penjaga membawa keluar kura-kura kecil. Karena Raja Wing berpikir dia penakut. Dia menyembunyikan kepalanya seperti Jinmi. Kemudian Raja Wing membawa kura-kura kecil untuk menemui Jinmi. Saya kebetulan melihat Jinmi mengagumi sebuah sisik. Raja Sayap yang tidak tahu asal-usul sisik itu sangat penasaran. Jadi dia mendekat dan mengambilnya. Jinmi cepat-cepat menjelaskan. Ini sisik naga dari peri yang marah. Peri laki-laki atau perempuan? Peri laki-laki. Mendengar itu Raja Sayap tiba-tiba cemburu. Serius tidak ada naga di dunia ini. Pihak lain pasti penipu. Tidak mungkin, aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri beberapa kali. Ini benar-benar nyata, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Nah, Raja Sayap takut istrinya direbut. Gugup bertanya berapa kali mereka bertemu. Mengapa Raja begitu gugup? Aku tidak gugup. Jinmi ingin mengambil kembali sisik naga itu. Artinya jika Raja Yi tidak percaya, dia bisa memanggil Runyu. Tentu saja Raja Yi tidak setuju. Tidak masalah sekarang atau nanti. Dan buku itu mengatakan, sisik terbalik naga hanya ada satu di bawah tenggorokan. Berbentuk bulan sabit. Tapi sisik terbalik naga, mari. Sentuh dan bunuh. Naga mana yang cukup bodoh untuk disentuh manusia? Siapa yang tidak takut mati akan mencabutnya. Penipu ini bahkan tidak peduli dengan sisik naga. Terima kasih telah percaya. Raja Sayap tidak percaya itu sisik naga. Tapi lihat Jinmi sangat menghargainya. Oleh karena itu aku ingin Jinmi memberikannya sisik naga itu. Namun Jinmi dengan tegas menolak. Aku takut Raja Sayap. Dia melunakkan nada dan menjelaskan bahwa itu hadiah dari teman. Tidak pantas diberikan kepada orang lain. Mendengar kata-kata itu Raja Sayap tidak lagi mengembalikan sisik itu padanya. Kemudian dia mengeluarkan kura-kura kecil dan memberikannya padanya. Jinmi yang menerima hadiah itu sangat senang. Menurutmu dia mirip denganmu? Hahaha, mirip.
Lihat Jinmi tidak mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Raja Yi menyentuh kepala kura-kura kecil itu. Jinmi mengerti, tapi masih tidak bisa melepaskan belenggu aturan klan. Pada saat ini Raja Yi mengusulkan untuk datang, dan tidak boleh. Jinmi bertanya padanya hadiah apa yang dia inginkan. Yi Wang bilang hanya ada satu hal yang selalu dia inginkan. Minta Jinmi untuk berpikir baik-baik dan langsung pergi saat itu juga. Akibatnya aku baru saja menunggu Raja Yi pergi tidak lama yang lalu. Tetap di tempatnya, batuk mengeluarkan darah. Malam itu, Jinmi merayakan ulang tahun Qiang Huo. Sebelumnya mereka berdua sepakat untuk tidak memberi hadiah. Jinmi khusus menyiapkan sepanci daging berlemak untuknya. Karena kalau tidak dikirim lagi takut, tidak ada kesempatan di masa depan. Sangat menggemaskan. Aku tidak tahu kenapa. Kurasa begitu. Dia terlihat persis seperti kamu. Sangat lucu. Hahaha. Setelah Jinmi mabuk, dia bertemu lagi dengan bunga es yang dia impikan. Orang di dalamnya bilang Jinmi bisa membantu dirinya sendiri. Dia jatuh cinta pada seseorang. Keluar dan katakan padanya bahwa kamu mencintainya. Jinmi ingin tahu bagaimana rasanya jatuh cinta. Wanita di bunga es itu bilang, cinta adalah senang melihatnya. Ingin selalu bersamanya. Jinmi membandingkan keadaannya sendiri, menyadari bahwa itulah yang aku rasakan terhadap Raja Sayap. Kemudian tembakin membengkangkan Jinmi. Ternyata Raja Yi memanggil Jinmi ke sana. Dia dengan hati-hati mengatur pertunjukan wayang. Setelah Jinmi perlahan duduk, Yi Wang mulai memainkan cerita mereka berdua. Seluruh pertunjukan wayang, Yi Wang menceritakan bahwa dia dan Jinmi berada di gunung. Bagaimana mereka bertemu, bagaimana mereka berinteraksi, memainkannya lagi, membuat Jinmi sangat senang. Jadi Jinmi juga ikut serta bermain wayang bersama Yi Wang. Kenapa dokter menutupi wajahnya dengan kain kasa? Budak raja ini jelek. Tidak masalah kalau raja ini buta. Jadi terlihat. Raja dan budak ini benar-benar seperti lipan dan kalajengking. Euchomia dengan aciran tes diciptakan di surga, tak tertandingi di dunia. Jinmi memandang Raja Sayap di depannya, mengingat kura-kura kecil yang dia berikan padaku. Segera bertekad untuk menjadi berani, angkat kerudung dan cium Raja yang adil. Itu adalah kejutan. Raja Yang Adil Kedekuten Setengamari, oleh Keksi Apakah aku sejelek itu? Apakah aku membuatmu ketakutan sampai keluar? Pikachu. Jadi Jinmi hanya membuka kerudungnya, mencium Raja Sayap lagi. Kali ini, Jinmi benar-benar mengabaikan aturan klan, berani mengambil langkah sulit itu. Aku tidak tahu berapa lama mereka berciuman. Sampai selesai, Raja Sayap masih tidak percaya. Apakah kamu tidak takut mati? Meskipun aku serakah akan hidup dan takut mati, tapi aku lebih menyukaimu. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Iwang kira dia sedang bermimpi. Entah Jinmi minum terlalu banyak dan menjadi gila. Jinmi mencubit Iwang dengan keras, membuktikan bahwa semua yang ada di depanmu bukan mimpi dan dia juga tidak mabuk. Semua yang aku katakan berasal dari hati. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Aku Aku menyukaimu. akan pergi. Dua orang yang saling mencintai bersatu malam itu. Cinta yang dalam. Yunda dalam tubuh Jinmi hancur. Tapi tepat saat keduanya akan berciuman lagi, penjaga masuk pada waktu yang tidak tepat dan mengganggu mereka. Kamu membunuh ayah. Kamu membunuh Bibi Lisiu. Gadis itu mencari balas dendam untuk orang yang membunuh pria yang mencintainya tanpa ampun. Tapi dia tidak tahu bahwa langkah ini akan membuatnya menyesal seumur hidup menerima pukulan mematikan. Tapi dia sama, sekali tidak bermaksud menyalahkan Jinmi. Dia mengajukan pertanyaan terpenting dalam pikirannya. Cinta padaku. Jangan pernah. Su Feng yang mendengar ini, seketika aku merasa seolah seluruh dunia runtuh. Yang menyakitinya paling dalam. Itu adalah kalimat yang diucapkan Jinmi dengan dingin tidak pernah. Saya selalu berpikir bahwa keduanya saling mencintai. Itu hanya konspirasi. Su Feng yang patah hati perlahan menutup matanya. Kemudian air mata putus asa jatuh dari sudut mataku. Pada saat ini, sehelai sutra biru melayang ke mata Jinmi. Itu untuk memeriksa di mana inti alchemy Su Feng sebelumnya. Surat yang dikirim kepadanya atas nama cinta. Tentu saja Su Feng cocok dengan inti esensinya. Meskipun Yundan dalam tubuh Jinmi telah lama diperbaiki, tapi sekarang saya benar-benar merasakan cinta kuat Su Feng. Hanya di bawah penekanan Yundan. Masih tidak tahu apa itu cinta. Sampai saya melihat Su Feng menghilang sedikit demi sedikit. Kenangan datang berdatangan, mengisi hati Jinmi. Dalam kesedihan yang besar, dia memuntahkan Yundan yang tidak berperasaan. Karena itu emosi Jinmi yang tertekan. Akhirnya dilepaskan dan dibangunkan. Kemudian Jinmi yang tidak tahan dengan pukulan itu pingsan sampai mati. Dan langit dan bumi tidak tega melihat Su Feng menghilang. Dia dengan kuat mengaktifkan kekuatan spiritual menjadi naga. Dia menggunakan roh primordialnya untuk meninggalkan jiwa terakhir. Dan sebelum dia meninggal, dia mengaku bahwa Sui He harus menyelamatkan Su Feng. Jinmi yang terlalu sedih tidur selama setengah tahun. Bangun dalam keadaan bingung. Saya selalu merasa bahwa semuanya adalah mimpi. Saya masih ingat bahwa saya benar-benar membunuh Su Feng. Air mata kesedihan tiba-tiba jatuh tak terkendali. Moermeo. Ruyu yang menjadi kaisar langit mendengar bahwa Jinmi bangun, bersemangat untuk segera datang dan melihatnya. Tapi di mata Jinmi, hanya ada Su Feng di hatinya. Pada saat ini, dia hanya merasakan organ dalamnya, anggota tubuh dan tulangnya sakit. Saya sangat tidak nyaman. Tapi saya tidak tahu di mana yang terasa buruk. Mulut saya penuh dengan kepahitan.
Oke, asalkan kamu makan gula itu, tidak akan pahit. Runyu mengerti bahwa Jinmi sedih atas kematian Su Feng. Hanya gula manis yang bisa diubah untuk mengatasi kepahitan bagi Jinmi. Tapi saya tidak menyangka Jinmi hanya memasukkan permen batu ke dalam mulutnya. Detik berikutnya permen batu dimuntahkan dengan darah. Bahkan jika itu sangat menyakitkan untuk melihat Jinmi, Runyu yang gigih tidak akan pernah membiarkannya meninggalkannya. Lihat di luar pintu. Ephemera milik mereka mekar dengan baik. Janji Runyu untuk merawat dirinya sendiri dan menunggu tubuh Jinmi pulih. Aku akan mengadakan pernikahan besar untuk mereka berdua musim semi ini. Gadis itu rela ditumbangkan oleh iblis. Bagaimana bisa mengharapkan? Seketika Jinmi yang mencintainya, seperti nyawanya merasa hatinya, kegembiraan di hatiku berubah menjadi keputusasaan saat ini. Kemudian dia terhuyung-huyung dan melarikan diri dari tempat kejadian. Awalnya Jinmi hanya ingin melihat Su Feng dari kejauhan. Dia melihat nyanyian dan tarian di aula. Apakah ramai? Dan Shi Feng yang merupakan Raja Iblis. Aku minum anggur dengan tenang. Tapi Jinmi ingin lebih dekat dengan kekasihnya. Jadi dia masuk ke aula secara incognito dan mengamati dengan seksama. Tapi tidak menyangka pelayan itu hanya menyajikan anggur. Membuat emosi Su Feng meledak seperti gunung berapi. Siapa yang menyajikan anggur ini? Tidakkah kamu tahu bahwa Yang Mulia paling membenci buah ini? Yang Mulia maafkan saya. Yang Mulia maafkan saya. Honis, kamu benar-benar membenciku. Kembali ke surga, Jinmi melihat cinta di antara mereka berdua. Aku mengerti bahwa aku bersalah pada Su Feng. Seharusnya tidak mendatanginya lagi. Tapi hati yang mencintainya tidak bisa menahannya. Saat ini hati Jinmi dipenuhi dengan kontradiksi dan pergumulan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memberikan pilihan pada pohon Phoenix. Jika pohon Phoenix mekar, pergilah padanya lagi. Jika tidak mekar, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Setelah mengucapkan mantra, Jinmi menutup matanya dan menunggu hasilnya. Untungnya Huang Tian membalas. Pohon Phoenix hidup kembali, penuh dengan bunga yang indah. Karena itu Jinmi memiliki keberanian untuk menemui Su Feng lagi. Dia berubah menjadi kelinci dan menyelinap ke dalam aula. Tidak disangka Su Feng bisa melihat melalui tipuannya sekilas. Sengaja menunjukkan cinta dengan Sui He di pesta. Di depan begitu banyak orang, kenakan pedang bela diri untuknya dengan tanganmu sendiri. Melihat ini kami langsung tenggelam dalam kesedihan. Sebelum dia bisa bereaksi, dia ditangkap oleh pelayan. Sui He lihat betapa cantiknya kelinci ini. Minta pada Shi Feng. Siap untuk menjinakkannya menjadi hewan peliharaan iblisnya. Beberapa hal tidak bisa dilatih sesuai keinginanmu. Apakah kamu benar-benar ingin menyimpannya? Tapi aku tidak tahu kapan dia akan berbalik melawanmu. Ini cuma seekor kelinci. Lagi pula dia sangat patuh. Patuh, biarkan kursi ini melihat apakah dia benar-benar patuh. Ketika aku melihat sepasang telinga kelinci yang familiar, secara instan Su Feng terjerumus ke dalam kenangan. Itu adalah pertama kalinya dia membawa Jinmi ke dunia iblis. Apakah ini terlihat bagus? Apakah ini terlihat bagus? Kenangan indah ini tidak bisa tidak membuat Su Feng terharu, mengulurkan tangan untuk menyentuh kelinci kecil yang lucu di depanku. Tapi Jinmi merasa bahwa Su Feng tidak bisa tahu bahwa itu adalah dia. Tidak ada cara yang baik untuk melarikan diri. Dalam kepanikan aku hanya bisa menggigit tangannya. Sui He yang marah langsung memerintahkan untuk mengeksekusi kelinci itu untuk menyelamatkan Jinmi. Su Feng berpura-pura marah. Kelinci itu perlu dicabuti bulunya, dimasak di atas rak api. Untungnya langkah ini membuat Sui He pergi lebih awal. Su Feng diam-diam mengucapkan mantra, membuat pelayan itu melepaskannya. Berhasil membuat kelinci kecil itu lolos dari cengkeraman mereka. Menunggu sampai tempat yang aman. Jinmi segera berubah kembali ke bentuk aslinya. Tapi dia tidak mau meninggalkan dunia iblis begitu saja. Dia diam-diam memasuki kamar tidur Su Feng. Ketika melihatnya tertidur, dia duduk di samping tempat tidur dan mengungkapkan isi hatinya. Kamu sangat membenciku. Aku sangat merindukanmu. Aku memikirkanmu setiap hari. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Kemudian Jinmi meminta maaf karena menggigitnya lagi. Pada saat itu Su Feng berkata dengan bingung bahwa dia ingin minum air. Tidak disangka ketika Jinmi hendak mengambil air. Ketika Jinmi menyentuh bekas luka yang dia tusuk sendiri, tidak lagi berjuang. Tapi detik berikutnya, aku mendengar Su Feng memanggil nama Sui He. Jinmi yang tidak bisa menerimanya, segera mendorong Su Feng. Sedih dia datang ke tempat sepi yang tidak ada siapa-siapa. Memikirkan bahwa Su Feng dan Sui He sudah menjadi begitu dekat, Jinmi merasa dirinya terlalu tidak berguna. Mengetahui hal ini akan datang dari penghinaan. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk mengungkapkan kesedihan hatinya. Jadi dia mengucapkan mantra yang memanggil Yan Youkun. Tidak disangka yang dipanggil adalah Yan Youjun yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Jinmi yang sedih segera memutuskan bahwa orang itu kembali ke dunia bunga dulu. Apa hal yang baik? Bukankah kamu menusuk Su Feng dari belakang saat itu? Bukan karena kamu. Ya, aku tertipu olehmu. Aku membuat banyak kesalahan yang tak termaafkan. Tapi aku menerima semua balasannya. Tapi aku menyimpan semua yang kamu lakukan di hatiku. Tidak ada dosa yang kamu lakukan bisa luput. Sui He yang jahat akhirnya menunjukkan warna aslinya. Dan ini berkat bantuan ilahi dari dewa di bawah bulan. Dia dengan tulus mensurikan kebenaran tentang kebangkitan Shi Feng. Jinmi tidak hanya menukar kekuatan perubahan warna untuk cahaya langit misterius, tetapi menggunakan tubuh aslinya untuk membawa cahaya langit misterius. Tapi tubuh asli Jinmi hanyalah bunga es. Karena itu dia hampir musnah setelah disuling. Setelah mendengar ini, Su Feng akhirnya mengerti. Aku salah menyalahkan Jinmi. Langsung menuju. Jinmi dengan tulus meminta maaf padanya di hadapannya. Aku salah paham padamu. Maaf. Mendengar ini, Jinmi langsung menunjukkan kejutan. Karena perubahan Su Feng begitu cepat, sehingga dia tidak percaya. Tak terduga Su Feng memegang tangan Jinmi di detik berikutnya. Dan berharap Jinmi akan memberinya kesempatan untuk menebus di masa depan. Jika Jinmi bersedia, sejak saat itu Su Feng menjadi satu dengan istrinya. Bahkan jika tahun-tahun kacau, gelombang besar, tidak pernah melepaskan tangannya. Pada saat ini, pesawat itu terjun ke pelukan Su Feng yang sudah lama hilang. Sui He yang berada di sebelahnya hampir gila melihat adegan ini. Dan dewa di bawah bulan serta Liu Ying adalah pandangan lega. Pesangkan ini telah melalui Pong Surat. Akhirnya kesalahpahaman terpecahkan bersama. Jinmi menguras semua kekuatannya untuk memeluk Phoenix kesayangannya. Tidak tahu berapa lama mereka berpelukan dengan mesra. Sui He yang sangat gila tidak bisa menontonnya selama 1 detik. Karena itu, sementara Jinmi masih terbenam dalam kegembiraan yang hilang dan ditemukan. Dia mengorbankan kaca untuk memurnikan api dan bersiap. Untungnya Su Feng mendeteksi niat Sui He tepat waktu.
Menghentikan pukulan mematikan. Pemurnian api kaca. Benar-benar kamu. Kamu sudah mencurigaiku. Semua ini hanya permainan yang kamu atur. Suihe sudah sampai sekarang. Kamu masih tidak mengakuinya. Kamu yang membunuh saudaraku dan Lin Xiui. Jadi, aku yang melakukannya. Semua ini karena dia. Itu saja, Sui He masih belum menyadari kesalahannya. Sedih rasanya mengaku bahwa aku mencintai Su Feng dengan tulus. Tapi dia bersatu dengan orang lain hanya untuk memadamkan api kacanya. Ontek Sui He, Su Feng benar-benar kejam melakukan ini. Kalau by Carousel Kijum Jimmy Tidak, kalau di Manapon, Sui He membunuh ayahnya dan Lin Xiu. Dia juga memfitnah Su Feng dan melukai Yanyo Upara satu persatu. Mana yang tidak kejam? Jimmy menginginkannya hari ini. Dan Sui He memahaminya. Tapi Sui He merasa Jimmy juga bukan orang baik. Jadi disitulah adegan pembuka terjadi. Kemudian Sui He mulai menyiapkan jurus besar pemurnian api kaca. Sementara itu Jimmy juga menyiapkan jurus besarnya. Dan kemudian kedua kekuatan itu bertabrakan. Begitulah awalnya. Mereka tidak mengalah. Su Feng yang kuat takut Jinmi akan terluka sedikit. Dia segera menyerang balik Sui He tanpa ampun. Tiba-tiba, semua orang memusatkan perhatian pada Su Feng. Bagaimanapun semua orang tahu, Sui He dan Su Feng memiliki sedikit perasaan. Tentu saja setelah beberapa saat, Sui He mulai melakukan pemerasan moral, mengatakan bahwa dia menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Apakah ini wujud cara Su Feng membalas kebaikannya? Su Feng mengerti bahwa dia baik padanya, jadi jangan membunuhnya. Tetapi memisahkan posisi kepala suku burung dan tulang kaca. Tapi hanya melakukan ini masih mengecewakan banyak orang. Su Feng percaya bahwa kejahatan di hati Sui He disebabkan olehnya. Sebagai sepupu Sui He, karena itu Su Feng memutuskan untuk menghilangkan setengah dari kultivasinya, memberikan pertanggungjawaban kepada semua korban. Menghilangkan setengah kultivasi ini sebagai hukuman untukku, juga sebagai hutang padamu. Iblis mematuhi perintah untuk menyebarkan ke dunia iblis. Sampai jumpa lagi. Jika dia berubah, Chen Qian malu. Jika dia tidak berubah, tembak sampai mati. Patuhi. Selesai, Su Feng menyeret tubuhnya yang lelah menjauh dari tempat itu. Dan kali ini, setelah membalas dendam Jinmi, memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia tidak tahu kata-kata cinta yang Su Feng katakan sebelumnya datang dari hati, atau hanya untuk membuat Sui He marah. Liu Ying ingin menyelesaikan masalah bersiap untuk membunuh Sui He. Jinmi dengan cepat menghentikan cambuk Liu Ying. Dia pikir Sui He sudah tidak berguna. Hidup lebih menyakitkan daripada mati. Jadi biarkan dia. Tapi Liu Ying tidak ingin semurah itu Sui He. Jadi dia memerintahkan untuk diasingkan ke tanah gersang. Jangan pernah melangkah keluar dari dunia iblis. Zhu Feng telah menunggu selama 500 tahun. Akhirnya menunggu reinkarnasi sang kekasih. Dan alasan mengapa dia bisa bersama Jinmi dengan kenangan, mengembalikan cinta. Semua ini berkat Nabi Dong Yuanjun. Saya membiarkan Abu, Dupe kepada Jinmi, menjaga sedikit rohnya. Lagi pula pertempuran para iblis. Jinmi mengorbankan dirinya, menyelamatkan 6 alam dari api dan air, adalah jasa tertinggi. Jadi pada saat itu plot fatalnya terpecahkan. Oleh karena itu Dong Yuanjun mengatakan kepada Su Feng dengan sangat Jinmi akan menunggunya di tempat mereka pertama kali jatuh cinta. 500 tahun kemudian Jinmi lahir di Tangyeju. Terobsesi dengan kultivasi sejak kecil. Bertanya-tanya, bagaimana menjadi terpesona. Hanya karena dia memiliki ingatan masa lalunya. Saya ingin melihat Su Feng. Bagaimana dia tumbuh? Saya masih belum memiliki kemampuan untuk menemukan kekasih saya. Menikahi Jinmi putra perdana menteri saat ini. Saya percaya bahwa Phoenix yang cemburu akan muncul. Tentu saja ketika tandunya melewati hutan. Su Feng yang berubah menjadi Phoenix api melayang di udara. Seketika mengejutkan orang-orang yang menyambutnya. Tidak terduga Phoenix api menyebabkan ledakan di detik berikutnya. Dalam sekejap tim penyambut ketakutan dan melarikan diri terburu-buru. Sesaat kemudian, Su Feng kembali ke penampilan aslinya. Penampilan tampan, dan dia menunggu 500 tahun. Baru kemudian aku punya kesempatan bertemu Jinmi. Pada saat ini, hatinya benar-benar bersemangat dan gelisah. Untungnya, hasil setelah membuka tirai kereta tidak mengecewakannya. Aku datang. Tapi aku sudah menerima hadiah pertunangan dari rumah Perdana Menteri. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu sayang sekali. Aku juga menyiapkan 6.000 tahun Lingbi. Begitu saja, aku terpaksa dengan berat hati. Setelah melalui berbagai kesulitan akhirnya, mereka bersatu. Su Feng berharap untuk hidup ini selamanya. Jinmi hanya bisa menjadi istrinya. 7 tahun telah berlalu dalam sekejap. Mereka juga memiliki buah cinta. Keluarga tiga orang itu hidup bahagia dan damai. Hari ini anak mereka Bailu sedang memensing. Putri Yuli Wing Qingtian tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika Bailu sedang memancing untuk mencarikan Katakan menantu. padanya jika kamu bodoh. Istri harus direbut. Qingtian memberitahu Igret. Aku menyukai seseorang. Sekarang aku akan ke Kunlun untuk menangkapnya. Merayakan ulang tahunku yang ke-510. Jika kamu tertangkap, ingat untuk memanggil Paman Su Feng untuk menyelamatkannya. Dunia iblis berkembang di bawah manajemen Liu Ying. Dunia bunga khususnya mengirim varietas baru yang dibudidayakan oleh Dewa Air. Memikirkan kekasihnya. Mereka menamainya Iris. Dan Sui He yang diasingkan menjadi gila. Berakhir di gua karena kesalahan. Menjadi makanan orang bodoh. Silakan. Silakan. Begitu banyak tahun, Runyu masih tidak bisa melepaskan Jinmi. Dia datang ke dunia khusus untuk bertanya, apakah Jinmi bahagia. Jinmi tersenyum sedikit dan melihat anaknya di sampingnya. Semuanya dalam keheningan. Kamu tentu saja bahagia. Masih kalimat yang sama, bunga seperti brokat dan menemukan kedamaian. Awan ringan mengalir melalui hidup ini. Sekarang Runyu telah menjadi pejabat kecil, ikan abadi yang hangat, dan tapi hubungannya dengan Jinmi tidak bisa kembali seperti dulu. Meskipun Runyu sangat enggan melepaskannya, aku hanya bisa melepaskannya dengan pasrah. Runyu baru saja pergi. Su Feng langsung muncul di tempat itu. Datang untuk menyambut Jinmi dan anaknya pulang. Pada saat itu Runyu yang telah kembali ke surga, sedang duduk di podium tinggi. Merasa ingin balas dendam. Kamu mengendalikan takdirmu sendiri. Menjadi kaisar tertinggi. Mendapatkan semua yang kuinginkan. Tapi aku masih tidak memiliki apa-apa. Tidak bisa memintanya. Bahkan kaisar surga pun tidak berdaya. Tapi Runyu mengabaikan tambang yang selalu menemaninya.
Pelan-pelan menuju dewa. Jalan tambang dan binatang buas akan selalu mengikutinya. Runyu dipenuhi dengan kesepian yang tak berujung. Mata Jinmi dipenuhi kebahagiaan. Bahkan sekarang dia masih tidak bisa melihat warna. Seluruh dunia hanya hitam putih yang tertekan. Tapi hati Jinmi sama sekali tidak merasa tidak nyaman karena untuk tetap bersama orang yang dicintai. Tawa mereka adalah pemandangan bunga yang paling indah. Aku tidak bisa menikah. Dan itulah yang terjadi. Apa yang sebenarnya kamu ketahui? Dunia bunga Jimmy akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu Antai. Hanya saja aku khawatir kabar pelarianmu tidak akan bisa disembunyikan lama. Runyu tidak akan melakukan apa-apa padaku. Prioritas saat ini adalah menemukan Peng Yu untuk menyembuhkan efek samping pil emas Su Feng. Aku tidak menyangka itu terjadi pada saat ini. Buru-buru masuk. Dikatakan bahwa Runyu telah memimpin pasukan surga untuk mengejar dunia bunga. Jadi Tuan Changfang segera meminta Jinmi untuk pergi ke aula belakang dan dia membawa para master keluar untuk menghadapi Runyu. Bagaimanapun juga mereka tidak akan pernah menyerahkan Jinmi. Perilaku ini membuat Runyu berhenti bersikap ramah pada mereka. Langsung masuk ke dunia bunga, ingin membawa Jinmi kembali untuk menikah. Tapi ketika Runyu datang ke aula dengan agresif, hanya menemukan sosok Yan Youjun. Dia segera menanyakan di mana Jinmi. Bagaimana mungkin lawannya tidak hanya berbohong, tetapi juga menolak mengembalikan air dan berteriak bahwa jika kamu menginginkannya itu tergantung pada kemampuan. Kemudian keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di tempat itu. Saat ini, Jinmi berada di lokasi yang dikatakan Master Changfang mencari Xian Chaopeng untuk mengobati efek samping dari Su Feng Jindan. Tapi setelah mencari lama, tetap tidak menemukan apa-apa. Setelah Forsia mengetahui apa yang dicari Jinmi, ekspresi canggung itu diambil oleh ibunya dan dibungkus menjadi pangsit daging kambing. Dia memakannya semua. Apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu itu sesuatu yang menyelamatkan nyawa? Kamu makan pangsit daging kambing. Tidak bisakah kamu membungkus bawang dan wortel? Kenapa kamu memasukkan Peng Yu ke dalamnya? Bukankah orang suka bawang? Making wortel. Old Hu juga tidak setuju. Kamu menyia-nyiakan semuanya, dan aku tidak sabar menunggu ini terjadi. Jinmi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tepat saat dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, Lao Hu datang dan membicarakan solusi yang mungkin. Itu adalah kekuatan Dewa Bunga Jinmi. Cepat tanam kanopi dalam waktu yang ada. Mengetahui metodenya, Jinmi segera mulai menanam. Pada saat ini, Lao Hu sangat khawatir. Apakah Ruyu akan segera ditemukan? Immortal Under the Moon mengatakan pada Lao Hu karena Yan Youjun sedang menahannya. Tidak pernah terpikir. Keduanya baru saja selesai berbicara. Yan Youjun berjalan ke era mereka. Dan dia bilang dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Karena itu, untuk memungkinkan Jinmi menanam rumput dengan tenang, Immortal Under the Moon menggunakan Nexenia, Untuck Melitakan Lapis and Enchantment. Setidaknya 3 batang dupa bisa dijamin tidak akan rusak oleh moisture. Melayani kamu seperti ini. Kamu tinggal dan lindungi Jinmi. Kita Vertiga mengalihkan perhatian para prajurit dan jenderal langit darinya. Lebih baik pergi. Seperti ini, beberapa orang melakukan aksi terpisah. Old Hu mengarahkan para prajurit dan jenderal langit ke dalam hutan, menggunakan sulur untuk mengalahkan mereka. Forsia di sisi lain melihat Runyu tidak jauh. Kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu roh untuk menarik perhatiannya. Benar saja, Runyu yang curiga dan hati-hati segera mengejarnya. Hingga mereka berhenti, ladang bangga yang kosong. Segera Immortal Under the Moon muncul di depan Runyu. Berkata bahwa melon yang dipelintir tidak manis. Tapi Runyu yang paranoid mengancam tak akan melepaskannya. Itu saja, keduanya yang tak setuju langsung bertarung. Lalu Forsythia, member Hu Jinmi Tentang perang mereka. Beberapa orang paham bahwa dewa di bawah bulan tak akan bertahan lama. Untungnya tugas Jinmi menanam bulu halus selesai tepat waktu. Langsung menyerahkannya pada Yan Youjun. Biarkan dia membawanya ke Su Feng. Kamu yang menanam ini sendiri. Kamu harus membayarnya sendiri. Aku tak bisa pergi. Kalau aku pergi, apa yang harus dilakukan kakak Hua tolong? Siapa sangka Runyu akan segera menyingkirkan dewa di bawah bulan. Menemukan Jinmi. Giliran dia menemukan perlindungan untuk Yan Youjun menggerakan tengganya. Tapi jelas, saat ini Yan Youjun tak ingin terlalu terlibat dengannya. Selama pertarungan air mata Putri Duyung yang dicuri dikembalikan ke Runyu, lalu berubah menjadi cahaya hijau dan melarikan diri dari tempat kejadian. Runyu yang kuat tak peduli dia tinggal atau pergi. Aku hanya tak sabar membawa Jinmi kembali. Kehabisan napas. Cukup masalah ikut aku kembali. Asalkan kamu menikah malam ini. Semuanya baik-baik saja. Lepaskan masa lalu. Mendengar teriakan Runyu menyadari. Dia bukan Kimi. Tentu saja orang yang muncul setelah melepas penutup mata adalah Forsia. Runyu mengikat semua orang dalam kemarahan. Mengancam akan menghancurkan satu tingkat bunga dan pohon jika Jinmi tak kembali. Changfang Ju tiba-tiba melepaskan diri dari belenggu. Bersikap keras pada Runyu yang adalah langit dan bumi. Tapi Runyu hanya mengayunkan pedang langit merah dengan ringan. Membuat Changfang Lord kehilangan kemampuan untuk melawan. Lepaskan kata-kata dan mulai dengannya besok. Yang lain menyatakan Kesidi mereka, Untuck Mati, menggantikan pemimpin, Runyu mereka, mengangkat pedang langit merah dan berniat membunuh. Tapi akhirnya dia tetap tak memulai. Tetapi untuk mengambil kembali kekuatan yang diberikan pada dunia bunga. Kamu harus tahu siapa ayah tertinggi itu. Siapa satu-satunya penguasa 6 alam ini? Orang tua itu membawanya dari dunia bunga ke sini. Punggung orang tua yang itu hampir patah. Kedua kakinya gemetaran. Aku belum pernah melihat bunga ganda seberat ini. Apa yang dia makan sampai tumbuh besar? Apakah dia berat? Aku akan mencobanya. Jujur saja. Orang abadi di bawah bulan berharap Jinmi bisa menikahi Su Feng. Tapi Jinmi tidak mau pergi agar tidak melibatkan dunia bunga. Karenanya keduanya yang tak berdaya hanya bisa memukulnya hingga pingsan dan begitu ketiganya naik kapal menuju dunia iblis. Pada saat itu Su Feng mendengar kabar tentang Jinmi yang kabur dari pernikahan. Aku tanpa sadar peduli dan khawatir padanya. Pikir lagi, ini hanya rencana Runyu untuk mengambil kembali dunia bunga. Tapi dia tetap memerintahkan Liu Ying untuk mengerahkan pasukan di dekat perbatasan bunga untuk siap mendukung kapan saja. Oke, masih ada 2 jam lagi. Pernikahan akan segera dimulai. Kamu juga bersiap-siap. Semangat. Kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku tidak percaya lagi. Terlalu terangsang. Hisuihe masih bisa bersembunyi dalam. Sebelumnya, orang abadi di bawah bulan menerima undangan pernikahan untuk pernikahan Su Feng. Aku khusus datang ke Su Feng untuk memperjuangkan pelukan Jinmi. Dikatakan bahwa Suihe berhasil mengambil Feng Ming. Dengan demikian menyelamatkan jiwa Su Feng. Ya, tapi yang benar-benar menyelamatkannya
adalah pil emas 9 putaran yang diminta Jinmi. Dan Jinmi memimpin cahaya langit misterius untuk mendapatkan obat hilang nyawa. Tapi setelah mendengar kata-kata ini, Su Feng masih menolak untuk percaya. Sejak dia menusukku dari belakang. Kita akan berpisah dengan bersih. Tidak masalah lagi. Kemudian dia, dengan tegas berbalik, dan meninggalkan tempat kejadian. Orang abadi tetap di tempat di bawah bulan sendirian, dan menghela nafas. Tak terduga keadaan berubah menjadi lebih baik pada hari ini. Su Feng tidak sengaja melihat bekas luka di telinga Sui He. Itu adalah jurus Dewa Air Peri, telapak tangan Limbo sistem air. Meskipun Sui He berbohong tentang terluka oleh Jinmi di Gua Jiwin. Tapi Su Feng masih melihat bahwa itu bukan luka baru. Karenanya, Su Feng datang ke Gua Jiwin tempat Jinmi dan Sui He bertarung. Tentu saja jejak pemurnian api kaca ditemukan di dinding batu. Tapi Sui He selalu sangat lembut. Dia menghabiskan kekuatan spiritualnya untuk menyuburkan jiwaku. Meskipun aku ingin menemukan pelaku sebenarnya yang menjebakku oleh Dewa Gunung Laut dan Air. Tapi aku tidak ingin menyalahkan orang yang tidak bersalah. Benar atau salah? Coba saja. Liu Ying mengusulkan untuk mencuri balok dan mengganti tiang. Biarkan dia menggantikan Sui He dan Su Feng untuk menikah. Untak merangsang Sui He mengganakan sermon kakak. Pikirkan lagi dan lagi. Su Feng akhirnya setuju. Pada malam pernikahan, Sui He tiba-tiba mendengar bahwa dia harus melewati batu ujian. Dia sangat tahu bahwa Su Feng tidak menyukainya. Dia diam-diam mengganti batu hati dengan yang palsu. Cukup cepat. Waktunya tiba hari pernikahan besar yang menyedihkan. Dewi Bulan akan memperbaiki keadaan. Dia menyembunyikan Jinmi yang pingsan di stafnya. Diseret untuk mencari kamar Sui He. Oke, selesaikan pertukaran. Tapi Jinmi terlalu berat. Tidak bisa tidak membuatnya mengeluh tentang orang tua yang sudah mati. Ayo bantu. Kamu sendiri demam. Kamu sendiri tidak tahan. Aku tidak akan bekerja untukmu. Untungnya kita sudah sampai di kamar Sui He. Yanyo Jun segera melihat melalui celah pintu. Tentu saja dia menemukan Sui He yang sedang berdandan. Setelah pelayan pergi, keduanya segera menyusup ke dalam ruangan. Aku melihat Sui He duduk diam di depan meja rias. Dewi Bulan segera mengambil petir. Kesenderangan Untucked Persembunyi. Dia mengayunkan tinju meteor dan menghancurkannya ke sungai yang pecah. Tapi ketika sungai yang sakit itu menunjukkan wajahnya, Dewi Bulan dan Yan Jun segera terkejut. Bagaimana bisa kamu? Ayo. Bibi. Jangan pergi. Setelah memahami alasannya, Liu Ying mulai melepas gaun pengantinnya. Dia pikir Jinmi lebih cocok untuk pengantin ini. Pada saat ini Su Feng, yang sedang mandi, mendengarkan laporan pelayan. Sui He telah terpukau dengan dupa ekstasi. Aku akan bangun dalam sekitar 2 jam. Kemudian Su Feng datang ke aula utama untuk upacara pernikahan. Dewi Bulan memegang tangan Jinmi. Perlahan berjalan ke dalam aula, menjadi raja negeri asing dan mengundang Dewi Bulan untuk duduk. Tapi agar tidak semua orang tahu, dia menggunakan identitasnya sebagai paman Su Feng untuk menjadi pemimpin upacara. Itu saja. Dewi di bawah bulan menarik Jinmi ke sisi Su Feng. Hari ini pasti akan membuat kedua orang ini berhasil menikah. Menyembah dunia. Tepat saat Jinmi hendak berlutut, Su Feng percaya bahwa dia telah terlahir kembali dalam nirwana. Bukan lagi dewa langit. Dia dan Tian Dirunyu memiliki kebencian yang bersumpah. Karena itu aku tidak akan pernah menyembah langit dalam hidupku. Jadi hari ini besar. Pernikahan hanya menyembah dunia iblis ini. Dan sekarang orang tua Su Feng pergi ke Hongmeng bersama. Ketika dia meninggal Raja Biancheng mengorbankan nyawanya untuk melahir kembali dan berubah menjadi 2 kehidupan. Dua-dua ini adalah untuk Raja Biancheng yang memiliki karunia untuk menciptakannya kembali. Kemudian datang bagian dari penyembahan suami istri. Suami istri. Namun ketika dia mendengar Jinmi di sini, tubuhnya menjadi kaku. Aku punya kekhawatiran. Dia diam-diam berpikir akan meminta maaf kepada ayahnya di